Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, terutama untuk pemirsa Gerabak Spirit di rumah. Kali ini tim Gerabak Spirit berada di SD Negeri Kalipucang. Nah, kali ini kita akan mengulik tuntas tentang profil SD Negeri Kalipucang. Ikuti terus kami dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yuk ikuti. Sebelum kita sapa ibu-ibu guru, protokol kesehatan tetap dijaga. Cuci tangan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan sahabat Gerabak Spirit. Nah, kita sudah sampai di SD Kalipucang. Nah, ini sudah disambut oleh Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Oke pemirsa Gerabak Spirit di rumah, kali ini saya sudah berada di Taman SD Negeri Kalipucang bersama Ibu Kepala Sekolah yang cantik. Nah, ada pepatah Bu, tak kenal maka tak sayang. Silahkan Ibu Kepala Sekolah memperkenalkan kepada pemirsa Gerabak Spirit di rumah. Silahkan, terima kasih Bu Iva. Nama saya Kris Adianti. Dipanggil Ibu Kris itu. Bu Kris, Ya. Saya di SD Negeri Kalipucang ini sejak bulan Agustus tahun 2017. 2017. Iya. Ibu, kami dari tim Gerabak Spirit ingin kepo-kepo. Istilahnya anak muda sekarang ya Bu, kepo-kepo. Banyak hal ya, terutama tentang sekolah ini. Kapan sih Bu ini sekolahnya berdiri? Mulai tahun berapa? Sekolah ini berdiri kira-kira tahun 1968. Oh, sudah lama sekali. Iya. Saya belum lahir. Tetapi mendapatkan surat keterangan izin operasional itu tahun 1985. 1985. Untuk sekarang jumlah siswa perempuan dan laki-lakinya berapa? Jumlah keseluruhannya itu 179. 179. Untuk L-nya itu 93, untuk perempuannya 86. Perempuan 86, laki-laki 93. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran jumlah Bapak Ibu gurunya di sini sekarang berapa, Bu? Untuk tenaga gurunya itu ada 6 guru kelas, yang 3 itu 1 guru bahasa Inggris, 1 guru pendidikan agama, dan 1-nya guru penjas. Kemudian tenaga kependidikannya itu ada 3, ya 1 tenaga administrasi, yang 1 lagi
tenaga perpustakaan, dan yang satu lagi penjaga sekolah. Oh, Dan semuanya ada 13. Ada 13 ya teman-teman di rumah. Oke, sekarang mungkin ke pertanyaan yang menarik dan mungkin pemirsa di rumah juga penasaran ya Bu. Karena tadi mungkin teman-teman di rumah sudah lihat sekilas dari sekolahan ini menarik luar biasa ya Bu. Saya pikir tadi masuk alun-alun mana. Karena penuh dengan taman dan bunga-bunga. Nah, dengar-dengar di sekolah ini sering mendapat penghargaan Adiwiyata gitu, benar? Iya. Oke. Mungkin Bu Kris bisa ceritakan kepada pemirsa Gerabak Spirit di rumah seperti apa sih kok bisa mendapat penghargaan ini? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bu Kris itu? Tahun 2018 itu awalnya SD Negeri Kalipucang itu ditunjuk oleh UPT Kecamatan Gerabak waktu itu. Ini diajukan sebagai calon sekolah adiwiyata. Nah, dengan kesempatan itu maka kami beserta dengan seluruh tenaga guru maupun tenaga pendidikan di SD Negeri Kalipucang, dan juga kami didukung sekali oleh komite dan wali murid, sehingga kami berupaya untuk berbenah diri untuk Sama-sama ya, untuk melengkapi apa yang menjadi syarat menjadi sekolah adiwiyata itu apa, dan kami juga mendapat bimbingan dari Dinas Lingkungan Hidup. Kami dibimbing, kemudian kami diarahkan, dan kami bersyukur tadi banyak pihak yang mendukung kami sehingga kami bisa dari sedikit bisa melengkapi yang dulu belum ada taman, kita lengkapi. Kemudian tanaman-tanaman ini semua kerjasama dengan wali murid yang membuatkan, yang menanamkan, itu bantuan dari wali murid. Pada tahun 2019 itu SD Negeri Kalipucang dinyatakan sebagai sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Oke Bu Kris, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang proses perjalanan sekolah ini menjadi sekolah adiwiyata. Tadi katanya ada syaratnya. Nah, syarat untuk menjadi sekolah adiwiyata itu apa saja kira-kira? Biar sekolah lain itu bisa mencontoh dan menjadi inspirasi tentunya. Sekolah itu tempat untuk pembelajaran ya, Bu Iva. Nah, bagaimana siswa belajar di tempat ini itu nyaman. Ya, jadi sekolah ini dilengkapi sehingga menjadi sekolah yang nyaman untuk belajar. Tentunya nyaman itu dengan diikuti lingkungan yang bersih, lingkungan yang indah, kemudian juga rapi. Nah, di situ akan menjadikan anak-anak itu nyaman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Bu Iva, untuk sekolah adiwiyata ini harus membudidayakan untuk peduli lingkungan. Contohnya Bu? Nah, di SD lain mungkin juga sudah melaksanakan, namun untuk di SD kami itu yang biasanya yang menjadi kendala dimanapun itu masalah sampah. Nah, iya Bu. Padahal anadobatu minal iman, tapi banyak sekali yang membuang sampah tidak pada tempatnya gitu. Iya. Nah, ini untuk SD kami itu anak-anak itu sudah terbiasa, disiplin gitu, terbiasa untuk membuang sampah itu pada tempatnya. Kemudian untuk jajanan ini kita, jajanan itu yang kantin di sini itu tidak menyediakan makanan yang berbungkus plastik. Kalau misalnya bakso itu kan dari penjual, anak-anak kalau jajan membawa tempat sendiri. Oh, berarti bawa dari tempat rumah. makan. Kemudian minum, kalau beli minuman juga bawa gelas sendiri, bawa sendok sendiri, sehingga dengan demikian sampah plastik itu sudah sangat berkurang. Nah, itu nanti kalau misalnya ada yang melanggar, ada sanksinya, mboten? Awalnya memang karena membiasakan itu tidak langsung jadi ya, Bu Iva, maka kalau anak-anak membuang langsung saat itu anak-anak disuruh untuk mengambil, kemudian diletakkan di tempatnya. Kemudian anak-anak membuang sampah pun, kalau misalnya sampah yang dibuang itu plastik misalnya, walaupun plastik itu mungkin tidak dari jajanan, itu sudah disediakan tempatnya khusus plastik, khusus kertas, khusus untuk ada 3 macam itu ya Bu, organik dan organik sama yang kaca-kaca. Iya, ada ya, seperti itu. Oke Bu Kris, terima kasih sekali atas penjelasannya yang luar biasa tentang
sekolah adiwiyata dan bagaimana cara mendisiplinkan siswanya untuk tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Bu Kris, untuk melihat pemandangan selanjutnya, mungkin kita bisa geser ke sana gitu. Monggo, mari Bu. silahkan ya. Nah, pemirsa di rumah, sekarang kita sudah berada di view yang berbeda. Sekarang kita berada di halaman sekolah SD Negeri Kalipucang. Ada banyak harapan ya di hati Ibu Kris tentang sekolah ini. Walaupun sudah bagus, tapi pasti masih ada banyak harapan gitu. Mungkin Bu Kris bisa ceritakan kepada kami harapan-harapan untuk sekolah ini, guru-gurunya ataupun murid-murid di SD Negeri Kalipucang. Silahkan. Untuk harapan kami, yang pertama untuk putra-putri atau siswa-siswi kami di SD Negeri Kalipucang, semoga pembiasaan yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak di SD Kalipucang ini menjadi budaya. Sehingga dimanapun mereka berada itu sudah memiliki sifat atau memiliki karakter yang seperti apa yang sudah dicanangkan di sekolah, ya, dilaksanakan di sekolah. Nah, kemudian harapan juga bagi anak-anak itu karena sekolah ini sudah sudah relatif nyaman untuk belajar. Nah, semoga anak-anak makin semangat di dalam belajar, sehingga dengan semangat belajar itu nanti prestasinya akan meningkat lagi dari tahun ke tahun. Kemudian untuk guru, harapan kami untuk guru tetap semangat di dalam melayani anak-anak, berikan pelayanan yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu guru juga diharapkan untuk selalu meningkatkan kompetensinya, sehingga di dalam proses pembelajaran ini kita bisa mengikuti apa yang sekarang sedang begitu cepatnya berkembang, sehingga para guru di sini juga tidak ketinggalan, bisa memberikan yang terbaik untuk siswa. Matur suwun Bu Kris, mungkin cukup sekian ya kita bincang-bincangnya dengan Ibu Kris, Kepala Sekolah SD Negeri Kalipucang. Nah, pemirsa Grabak Spirit, kali ini kita akan room tour bersama ibu yang cantik di sebelah saya, Ibu Titi Sugiyarti. Kita akan masuk dulu mulai dari kelas 1. Yuk, Bu. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Titi Sugiyarti. Saya mengaku di kelas 1 SD Negeri Kalipucang. Inilah ruangan kelas 1 yang sehari-hari saya tempati bersama anak-anak yang berjumlah 20 anak. Ya. Perempuannya berapa? Perempuan 10, laki-laki 10. Imbang gitu. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang cantik-cantik ini masih berapa ini? Kelas 6 semua ya. Para sahabat Grabak Spirit, ini adalah adik-adik yang berprestasi dari SD Kalipucang. Jadi mereka ini pernah menorehkan atau pernah mendapatkan pialanya diantaranya ada di belakang ini, prestasi mereka. Jadi sempat membawa nama harum SD Kalipucang khususnya di wilayah Kecamatan Grabak. Nah, semoga ini nanti bisa menginspirasi bagi para pemirsa, khususnya para siswa di seluruh Kecamatan Grabak. Begitu ya, Ibu ya? Ya. Mungkin bisa disampaikan prestasinya apa? Dari Mbak Putri dulu ya, Mbak Putri. Pernah lomba matematika juara 2 di tingkat Kecamatan Grabak. Luar biasa, bagus sekali. Terus Mbak siapa tadi? Lupa sih. Mbak Indana. Pernah juara Mbak Indana? Prestasi Aka juara 1 tingkat kecamatan. Wow. Pemandangan fotonya. Wah, ini sudah kelihatan sekali, pede sekali ini Mbak Indana ini. Kelihatan percaya dirinya. Terus yang satu lagi Mbak Safrina. Mbak Safrina. Lomba mendongeng tahun ajaran 2019-2020 juara 2 tingkat kecamatan, dan kemarin ikut lagi juara 1 tingkat kecamatan tahun ajaran 2020-2021. bagus sekali, hebat. Mendongeng apa? Mendongeng. Mendongeng yang Cerita apa? cerita Waktu itu. Jakarta. Sangat menginspirasi. Ya, Tepuk luar tangan biasa. sekali lagi dong. Oke,
mungkin ini ya Pak Arif, saya juga kepo nih di antara semua ini anak-anak berprestasi ini, apa sih yang memotivasi adik-adik untuk mengikuti lomba? Apakah karena keinginannya sendiri, atau karena orang tua, atau karena dukungan dari Bapak Ibu guru? Monggo dari Mbak Putri. Tentu saja keinginan sendiri, tapi ada sedikit dari dorongan guru dan orang tua. Wah, Tapi yang nomor satu dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri ya. Oke pemirsa di rumah ya, sangat menginspirasi sekali Mbak Putri ini, karena keinginan untuk menjadi juara itu sangat ini ya Pak, sangat kuat. Saya juga salut sama Mbak Indra ini. Iya. Dia kan komandan motor, Iya. artinya kan bisa bisa membawa, mengorganisir banyak teman-temannya sehingga bisa jadi juara. Sudah kelihatan sekali dari visinya ini. Iya. Pede banget. Lanjutkan. Keinginan dari siapa pertama? Keinginan dari saya dan sedikit dorongan dari orang tua dan guru. Wah, berarti pertama memang ingin dari diri sendiri ya. Untuk Mbak Safrina? Dari keinginan sendiri dan sedikit dorongan dari orang tua dan guru. Oke, jadi 3 siswa berprestasi ini karena memang punya keinginan yang tinggi dari dirinya sendiri ya. Kira-kira kalau ada lomba lagi pengen ikut lagi? Iya, harus ikut. dong, selalu harus lebih. Jadi potensi yang ada, harus dimaksimalkan ya. Iya. Besok pasti juara lagi. Oke, Bapak Ibu dan sahabat Gerabak Spirit, inilah tadi perbincangan kita dengan siswi-siswi berprestasi dari SD Negeri Kalipucang. Iya. Semoga cerita tadi dapat menginspirasi bagi kita, terutama bagi para siswa-siswi kita untuk berprestasi. Halo pemirsa Gerabak Spirit, kali ini saya bersama Bu Dewi sudah berada di perpustakaan. Bisa dilihat ya, ada buku-buku di belakang kami. Nah, sekarang saya sudah bertemu dengan pengelola perpustakaannya SD Negeri Kalipucang. Mungkin bisa dijelaskan sekilas tentang perpustakaan ini, pengelolaannya, isi bukunya, atau apa saja yang bisa dijelaskan ke pemirsa Gerabak Spirit. Silahkan. Terima kasih Bu Iva. Sama-sama, Perpustakaan di sini diberi nama Perpustakaan Cahaya SD Negeri Kalipucang. Harapannya supaya anak-anak membaca bisa menyerap ilmunya, bermanfaat seperti sinar matahari. Bercahaya Iya. menyinari dunia ya. Ya, seperti itu. Berdirinya tahun 2014. 2014, berarti sudah 6 tahun gitu. Iya, 6 tahun yang lalu. Koleksi bukunya? Untuk koleksi buku-bukunya ada buku cerita, referensi, ada kamus, ada ensiklopedia, ada buku Cerpen-cerpen gitu juga. Iya. Oke Bu Dewi, saya kepo nih, menurut Bu Dewi, koleksi buku apa sih yang paling menarik untuk siswa-siswa di SD Negeri Kalipucang ini? Untuk yang menarik anak-anak itu buku cerita, Mbak. Tapi sayangnya buku cerita-cerita itu kurang. Tidak ada Iya. perbaruan? Ada, tapi sedikit gitu loh, Mbak. Sedikit terus kurang. Jadi mungkin pemirsa Gerabak Spirit ada yang mau menyumbangkan bukunya, kami terima. Ya, dipersilahkan datang ke Sekolah Adiwiyata yang indah ini. Oke, terima kasih Bu Dewi atas waktunya sudah memperkenalkan di Perpustakaan Cahaya SD Negeri Kalipucang. Pemirsa Gerabak Spirit, kali ini saya bersama Ibu Umi sudah berada di ruang UKS. Ruang UKS-nya lebar banget dan indah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu tentang ruang UKS-nya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Umiati Manika yang mengaku pelajaran PCOK dan juga pengelola KS. Hari ini ruang Kita bisa lihat ya. tapi masih sederhana sekali karena masih baru kemarin disekat. Ini kalau siswanya saya pura-pura sakit terus Bu. Terusnya Iya. Dan ada kotak obatnya yang terdiri dari obat luar dan obat dalam. Timbangan juga sudah ada. komplit gitu. Iya. Bapak dan Ibu guru dan sahabat Gerabak Spirit, ini saya bersama Bapak penjaga di Sekolah SD Kalipucang. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Ya. Monggo, Pak. Saya penjaga SD Kalipucang, nama saya Sutarjo. Pak Tarjo ini
di SD Kalipucang sudah berapa tahun Pak Tarjo? Sejak 2005. 2005? Iya. Berarti sudah berapa tahun Bu? 15 tahun ya? 15-an. Wah, sudah lumayan banyak ya. Iya. Jadi sudah sangat corone ini jadi rumah kedua di sini ya Pak Tarjo ya. Iya. Terus Pak Tarjo rumahnya mana toh Pak? Ijahan sini. Ijahan sini. Dekat berarti dari sini ya. Satu dusun. Saya ingin tanya-tanya Pak. Ini Pak Tarjo bisa mengusahakan seperti ini, kemudian merawatnya ini gimana ini Pak? Ini kan berkat bantuan ya wali murid, ya komite, ya masyarakat sekitar. Oh, jadi tanaman-tanaman ini asalnya dari Ya, sumbangan wali murid iya, juga? ada sumbangan wali murid, ada yang beli, ada yang nanam sendiri. Terus ini Pak Tarjo, kalau sudah terjadi seperti ini kan yang susah perawatannya. Caranya merawat ini caranya gimana Pak? Ya, kalau musim hujan ini kan ya agak ringan, tapi kalau musim kemarau kan ya susah. Nah, semua kan Butuh air ya? Butuh air, nyirami. Kalau sini kan kalau nggak malam kan airnya nggak besar. Kalau ada anak-anak mungkin bisa dibantu anak-anak untuk membersihkan ya. Iya, Kalau seperti iya. ini kan jenengan kan Sendiri. handle sendiri. Luar biasa Pak Tarjo. Saya sangat salut. Tadi begitu masuk sekolah sini, saya lihat view atau pemandangan sekolah ini sangat takjub. Ya demikian perbincangan saya dengan Pak Tarjo selaku petugas kebersihan di sekolah sini, sehingga sekolah sini menjadi lebih asri, sejuk, dan pokoknya luar biasa lah untuk sekolah sini. Terima kasih ya Pak Tarjo ya. Halo ibu-ibu, selamat pagi. Saya boleh ikut nimbrung ini? Oke, pemirsa Grabak Spirit, kali ini ada di Ngerumpi Session. Sama kita- ibu guru cantik-cantik ini loh. Kali ini kita akan ngerumpi-ngerumpi, tapi bukan ngerumpiin tetangga ya pemirsa. Oke yuk Pak, langsung aja. Ayo. Aku mana ini aku? Aku sini. boleh? Oh ya. Aku tak berdiri sama Oh ibu. iya. Nah, ini. Hari rumpi apa ini? Ini ya? mungkin bisa perkenalan dulu supaya ini mungkin Bapak Ibu guru di Kecamatan Grabak ada yang belum kenal sama, walaupun sudah senior, tapi mungkin yang muda-muda kayak ini kru saya ini juga belum kenal. Mungkin bisa perkenalan dulu dari sebelah sini Bu Umi dulu mungkin. Ya, nama saya Umniati Malika. Di sini saya mengampu pelajaran PJOK untuk anak kelas 1 sampai kelas 6. Sudah berapa tahun Bu di sini? Sudah hampir 28 tahun ya. Luar biasa. Seumur saya itu dong. Iya. Ayo Bu. Ya, nama lanjut. saya Ibu Susanti, saya mengampu di kelas 5 di SD Negeri Kalipucang. Itu aja. Sudah berapa tahun di sini? Saya sudah 12 tahun. 12 tahun. Sudah lama. Nama saya Bu Sumiati, mengampu kelas 3 di sini sejak 2009 sampai sekarang. Sudah 11 tahun gitu. Iya, 11 tahun. Ya, nama saya Purwiati, mengajar di kelas 6. Saya mulai mengajar di sini mulai tahun 2008. 12 tahun. Kenalkan, nama saya Bu Titi Sugiyarti, mengampu guru kelas 1 selama di sini saya sudah 35 tahun. Tadi kan sudah disebutkan prestasi tentang anak-anak yang 3 tadi. Nah mungkin bisa dijelaskan lagi prestasi yang pernah didapat di SD Negeri Kalipucang. Ya mungkin Bu Santi bisa menjawab ini. Nah, mungkin dari tahun 2018 sampai tahun ajaran 2018-2019 itu pernah menjuarai juara 1 tingkat kecamatan lomba pesta siaga untuk yang putri. Nah, kemudian juara 2 tingkat kecamatan lomba mendongeng. Nah, ini diraih oleh Tadi anak ya perempuan. kita sudah ketemu Iya, dengan kemudian juara 2 tingkat kecamatan yaitu MAPSI yang MAPSI. putra. Kemudian juga juara 3 tingkat kecamatan paduan suara untuk siswa-siswa. yang mengajar paduan suara. Ibu kepala sekolah tadi. Oh, ibu kepala sekolahnya langsung. Iya, Tadi tidak disuruh nyanyi ya. Iya, tadi tak suruh nyanyi. Lain kali. Kemudian juara 2 tingkat kecamatan yaitu Olimpiade Matematika. Matematika. Ini Lengkap ya. anak putra yang meraih juara 2-nya. Kemudian juga juara yang kedua anak putri Olimpiade Matematika. Matematika. Putra ada, putri ada. Lengkap ya pemirsa. Kemudian yang terakhir itu tahun ajaran ini tahun 2020 sampai 2021 tahun ini
juara 1 tingkat kecamatan yaitu lomba mendongeng. Lomba mendongeng lagi 2 kali ya, Bu? 2 kali. 2 kali. Iya. Oke, mungkin pemirsa Gerabak Spirit di rumah penasaran apa sih yang menjadikan para siswa-siswi di SD Negeri Kalipucang ini berprestasi? Mungkin tips-tipsnya bisa dibagikan kepada pemirsa. Silahkan, siapa yang mau menjawab, Ibu-ibu? Ya, terima kasih ini Bu untuk meraih prestasi anak-anak kita ini melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD, kemudian difasilitasi apa yang menjadi bakat dan minatnya sehingga anak-anak bisa mengembangkan prestasinya melalui tadi yang disebutkan Bu Santi, juga pembinaan untuk anak-anak yang berprestasi juga itu dengan melalui pelatihan-pelatihan gitu ya. Oke, tadi Ibu menyinggung bahwa ini ya ada ekstrakurikuler. Iya. Nah, mungkin bisa disebutkan ada apa saja sih di sini itu ekstranya? Apa ya Bu Sum Ekstrakurikulernya itu pramuka, wajib, pramuka seni wajib, tari juga. seni tari. Yang- Siapa yang mengajari nari, Bu? Bu Eka. Bu Eka. Oh, Bu Eka. Dampet. Oleh Siapa yang Pak Tri. Pak Tri. Pak Tri. Tri. Ya. Pak Tri bukan Bukan Pak suami. Tri, Oh, suatu. Pak Pak Tri Tapi yang ada Pak Pingit, ya. mendatangkan pelatih. Juga Oh, mendatangkan pelatih untuk melukis. Oh, melukis Ya. juga. Terus pembinaan yang rebana, baca puisi juga. Ya. Banyak gitu. Ya. Sesuai dengan Selain itu anak-anak. juga dari guru-guru yang lain yang mungkin punya bakat, misalnya Bu Santi ini juga melatih, kemarin itu melatih mendongeng oleh Bu Santi. oleh Bu Santi juga. Langsung turun langsung gitu, Iya, Bapak turun Ibu. langsung. Terus kemudian ini, Bu. Biasanya kalau misalnya mau ikut lomba itu biasanya teknisnya seperti apa? Misalnya apakah setiap minggu latihan terus atau dijadwal atau seperti apa? Selain mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menjelang lomba itu anak-anak juga habis pelajaran itu kita tambah latihan-latihannya gitu. Oh, sampai jam? Sampai jam 4 ya. Sampai jam Iya. 4. Karena kan ini yang kelas 5 itu kan pulangnya sampai jam 2. terus Kemudian istirahat sebentar baru kita latih ekstra. bersama. Mungkin Pak Arif juga kepo sesuatu, bisa ditanyakan. Kalau saya begitu masuk, saya terpesona dengan lingkungan sekolah ini. Saya langsung terpesona. Jadi wawancara kita ini juga saya pinginnya di luar. Karena apa? Karena ini suasana di sini sungguh luar biasa. Nah, mungkin apa ibu-ibu guru di sini bisa menjelaskan kok bisa seperti ini. Malah saya dengar-dengar, oh tidak hanya dengar-dengar, memang kenyataan ya. Sini sekolah adiwiyata. Nah, itu mungkin bisa diceritakan alurnya kok bisa jadi sekolah adiwiyata. Monggo, Bu. Ya, terima kasih. Alurnya seperti ini, kita bekerja sama wali murid, juga siswa untuk menggiatkan program adiwiyata karena kita ditunjuk dari dinas untuk mewakili Kecamatan Gerabak itu menjadi sekolah adiwiyata. Jadi kita bersama guru, orang tua, aparat, nah itu kita menggerakkan untuk membenahi yang lingkungan sekolah kita ini supaya terlihat lebih hijau, lebih hijau dan asri. Dan untuk kemarin itu tahun 2019 ya Bu Titi, kita mendapat penghargaan, bukan lomba, tetapi kita penghargaan dari Bupati. Luar Itu biasa. kemarin di mana? Kaliangkrek ya, di Kaliangkrek. Luar biasa ya. Jadi peran serta orang tua di sini juga sangat mendukung ya orang tua. Betul ya. Ini terus ini Bu, biasanya kalau pengadaan atau itu kan lebih gampang daripada pemeliharaan. Nah ini mungkin ibu-ibu bisa ini pemeliharaannya gimana ini supaya untuk bertahan seperti ini dari 2019 ya sampai sekarang 2020 kan sudah 2 harus tahun. 4 tahun ini sekolah adiwiyata ini kan berjenjangnya 4 tahun. Nanti kalau 4 tahun itu tidak bisa untuk bertahan, nanti diturunkan lagi, nanti mulai lagi dari nol lagi. Iya, dari nol lagi.
Kalau bertahan nanti kita mau maju ke provinsi itu jaraknya 4 tahun. Luar biasa ini pemirsa sahabat Gerabak Spirit. Jadi sekolah Adiwiyata ini bisa menginspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain di wilayah Kecamatan Gerabak. Ayo kita seperti SD Kalipucang ini. Luar biasa. Saya sangat sangat. Terakhir, harapan dari Bapak Ibu nggih untuk sekolah ataupun untuk siswa-siswanya, monggo mungkin bisa dimulai dari Ibu Titi. Ya, untuk kedepannya saya minta kita lebih semangat lagi, terutama dalam bidang pendidikan maupun di sekolah kita yang sudah dicatat sebagai sekolah Adiwiyata. Terus semangat untuk melestarikan dan meningkatkan keadaan yang sudah ada menjadi lebih meningkat lagi demi untuk anak-anak di masa yang akan datang. Ya, untuk harapan saya khususnya mungkin dari guru-guru SD Kalipucang, diharapkan jadi Adiwiyata tidak hanya di sekolah tapi bisa dikembangkan di rumah masing-masing. Terutama juga mengurangi limbah plastik. Oh iya ya, di sini sudah diterapkan. Anak-anak menggunakan mangkok sendiri, gelas, tidak boleh yang ada plastiknya. Mungkin harapan saya untuk mungkin di masa pandemi seperti ini ya, anak-anak juga mungkin belajar di rumah, tidak ke sekolah. Jadi mungkin yang untuk berkelanjutan pemeliharaan di sekolahan, mungkin Bapak Ibu guru yang bekerja dengan keras menyirami tanaman setiap hari, itu bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua, biar kita itu lebih sayang terhadap tanaman. Nah, itu aja dari saya. Sudah cukup saya kira. Oke, pemirsa Gerabak Spirit, sebelum kita tutup, saya mau bersama-sama kita bilang gini ya. Gerabak Spirit makin oke. Oke Bu? Oke ya Pak? Nanti saya yang apa-apa ya. Oke. Gerabak Spirit makin oke. Sekali lagi Bu. Gerabak Spirit makin oke. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu yang oke juga. Saya akhiri, semoga masih ada kesempatan untuk bertemu di lain waktu ya. Saya akhiri, monggo. Oke, sekian. SD Kalipucang, be smart, be the best. SD Kalipucang kuat, kontributif, peduli lingkungan. SD Kalipucang mengabdi untuk negeri. SD Kalipucang luar biasa, yes! Oke pemirsa Gerabak Spirit, kali ini kita di penghujung acara. Tadi kita sudah room tour, kita sudah ngerumpi session, kita juga sudah ngobrol langsung dengan siswa berprestasinya. Kami dari tim Gerabak Spirit sangat mengapresiasi sekolah ini, siswanya ataupun guru-guru yang ramah tamah. Selain itu, sekolah ini sangat istimewa karena merupakan sekolah Adiwiyata. Jika ada salah kata dari tim Gerabak Spirit, kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini.